Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misya Areta dengan NPM 734240001. Saya berasal dari Prodi D4 Akuntansi Keuangan kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Sipa Hairunisa dengan NPM 73424.004 dari kelas 1A D4 Akuntansi Keuangan. Franchise merupakan model bisnis di mana pemilik merek franchisor memberikan hak kepada pihak lain franchise untuk menjalankan usaha menggunakan merek, sistem, dan dukungan operasional tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, Pasal 1 Ayat 1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Secara sederhana, waralaba adalah bentuk kerjasama usaha antar pihak yang telah memiliki merek terkenal dan sistem bisnis yang terbukti, franchisor, dengan pihak yang ingin menggunakan sistem tersebut untuk menjalankan usaha sendiri, franchise. Perbedaan utama antara bisnis waralaba dan usaha mandiri terletak pada sistem dan merek yang digunakan. Dalam usaha mandiri, semua aspek seperti merek, sistem operasional, dan promosi dibangun dari awal oleh pemilik usaha, sedangkan dalam waralaba semuanya sudah tersedia dan terbukti berhasil. Bisnis mandiri adalah usaha yang dibangun dan ditekuni sepenuhnya oleh individu atau kelompok tanpa keterikatan dengan merek atau sistem bisnis yang sudah ada. Pengusaha memiliki kebebasan penuh dalam menentukan konsep, strategi, dan operasional bisnis. Jenis-jenis waralaba. Jenis-jenis waralaba dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan cakupannya sebagai berikut. Ada waralaba produk franchise. Model ini memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk tertentu yang diproduksi oleh franchisor, misalnya dealer sepeda, motor, agen gas LPG, atau distributor makanan dan minuman. Ada waralaba jasa, service franchise. Franchise menjalankan layanan tertentu dengan menggunakan nama, sistem, dan metode operasional milik franchisor. Contohnya adalah lembaga kursus, salon, laundry, atau klinik kecantikan, seperti GNT dan Ganesha Operation. Waralaba campuran seperti bisnis format franchise. Ini adalah bentuk waralaba paling umum dan lengkap, mencakup merek dagang, sistem operasi, pelatihan, pemasaran, dan dukungan. Contohnya KFC, McDonald, Es Teh Indonesia, dan Bening Klinik. Waralaba lokal dan internasional. Waralaba dalam negeri, domestic franchise. Jenis waralaba ini yaitu pemilik bisnis induk franchisor yang berlokasi di dalam suatu negara memberikan lisensi kepada pihak-pihak di negara yang sama, franchise, untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, sistem operasional, dan model bisnis yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, baik pemilik bisnis induk maupun franchise berada di negara yang sama. Contohnya, waralaba lokal di Indonesia yaitu Jeko dan Coffee, Janji Jiwa, Indomaret, dan Apotek K24. Waralaba luar negeri, international franchise. Jenis waralaba ini yaitu pemilik bisnis induk franchisor yang berlokasi di suatu negara memberikan lisensi kepada pihak di negara lain, franchise, untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, sistem operasional, dan model bisnis yang telah ditetapkan.
Dalam hal ini, pemilik bisnis induk adalah dari negara yang berbeda dengan negara di mana bisnis franchise akan dijalankan. Contohnya, waralaba luar negeri yang sudah ada di Indonesia yaitu Mixu, Pizza Hut, KFC, McDonald, Burger King, dan Baskin Robbins. Kelebihan waralaba bagi wirausahawan. Waralaba menawarkan banyak keuntungan, terutama bagi wirausahawan yang baru memulai usaha. Yang pertama, merek yang digunakan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Ini sangat membantu menarik konsumen karena mereka sudah percaya pada produk atau jasa tersebut. Kedua, sistem bisnisnya sudah teruji dan terbukti berhasil. Franchise biasanya sudah memiliki SOP, manajemen, serta strategi pemasaran yang siap pakai. Ketiga, ada dukungan dari franchisor seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan bantuan operasional. Dan yang terakhir, potensi untuk balik modal. Potensi untuk balik modal lebih cepat juga cukup tinggi, karena kita tinggal menjalankan sistem yang sudah mapan. Namun, di balik berbagai kelebihannya, waralaba juga memiliki beberapa kekurangan dan risiko. Yang pertama adalah biaya awal yang cukup mahal. Franchisee harus membayar franchise fee dan royalty fee yang jumlahnya bisa besar. Yang kedua, waralaba cenderung kurang fleksibel. Artinya, kita tidak bisa terlalu bebas dalam berinovasi karena harus mengikuti SOP dari franchisor. Ketiga, kita menjadi tergantung pada reputasi franchisor. Jika ada masalah pada citra merek di pusat, maka semua mitra ikut terkena dampaknya. Dan yang terakhir adalah potensi konflik kontrak. Jika kita tidak memahami isi perjanjian dengan baik, bisa saja terjadi kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Saya akan menjelaskan komponen-komponen penting dalam perjanjian waralaba. Ini penting untuk dipahami agar kedua belah pihak, baik franchisor maupun franchisee, memiliki kejelasan hak dan tanggung jawab. Yang pertama, biaya waralaba atau franchise fee. Ini adalah biaya awal yang dibayar untuk mendapatkan hak menggunakan merek dan sistem operasional. Yang kedua, biaya royalti atau royalty fee. Biaya ini biasanya dibayarkan secara rutin, misalnya bulanan, dan dihitung dari persentase omset. Yang ketiga, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian harus menjelaskan dengan detail apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar tidak terjadi tumpang tindih atau pelanggaran. Yang keempat, jangka waktu kontrak. Ini menjelaskan berapa lama kontrak berlaku, serta bagaimana prosedur perpanjangan atau pemutusan. Yang kelima, area eksklusif. Dalam beberapa perjanjian, franchisee diberi hak eksklusif untuk membuka usaha di wilayah tertentu, dan franchisor tidak boleh memberikan izin kepada pihak lain di wilayah itu. Dan yang terakhir, mekanisme pemutusan kontrak. Perjanjian juga harus memuat alasan dan prosedur yang jelas jika sewaktu-waktu kontrak harus dihentikan sebelum waktunya. Bisnis waralaba yang umum dilakukan antara lain: pertama, riset waralaba. Pilih jenis bisnis, tentukan jenis usaha waralaba yang sesuai dengan minat, modal, dan kemampuan Anda. Riset franchise. Lakukan riset mendalam terhadap berbagai pilihan franchise termasuk reputasi, potensi pasar, dan biaya yang terkait. Analisis pesaing. Pahami pesaing di pasar dan bagaimana franchise yang Anda pilih bersaing. Periksa biaya, hitung semua biaya yang terkait dengan waralaba, termasuk biaya awal, biaya royalti, dan biaya operasional. Yang kedua, ada analisis kelayakan bisnis. Studi kelayakan. Lakukan studi kelayakan untuk memastikan bisnis waralaba tersebut layak secara finansial dan operasional. Analisis pasar. Pahami target pasar dan potensi bisnis di lokasi yang Anda pilih. Perhitungan modal. Pastikan Anda memiliki modal yang cukup untuk memulai dan menjalankan bisnis waralaba. Yang ketiga, ada negosiasi dan penandatanganan kontrak.
Negosiasi. Lakukan negosiasi dengan franchisor terkait hak, kewajiban, biaya, dan dukungan yang akan diberikan. Kontrak. Baca dan pahami dengan seksama perjanjian waralaba sebelum menandatanganinya. Yang keempat, pelatihan. Penerima pelatihan ikut pelatihan yang diberikan oleh franchisor untuk memahami sistem operasional, produk, dan layanan. Penerapan sistem. Pelajari dan terapkan sistem operasional yang telah ditetapkan oleh franchisor. Memulai operasional dan evaluasi berkala. Operasional, jalankan bisnis sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Evaluasi, lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja bisnis dan cari cara untuk meningkatkannya. Dukungan, manfaatkan dukungan yang diberikan oleh franchisor untuk mengatasi masalah dan mengembangkan bisnis. Waralaba adalah model bisnis yang memungkinkan seseorang menjalankan usaha dengan menggunakan merek dan sistem yang telah terbukti sukses. Keuntungan dari waralaba meliputi dukungan operasional, merek yang dikenal, dan peluang sukses lebih cepat. Namun, waralaba juga memiliki risiko seperti biaya awal yang tinggi, kontrol terbatas, dan potensi konflik. Maka dari itu, penting bagi calon pewaralaba untuk melakukan riset, analisis keuangan, serta memahami kontrak dan dukungan dari franchisor sebelum memulai bisnis waralaba.